Muridku, sudah 5 tahun kamu berada di gunung ini. Kini kamu telah mencapai ranah dewa bela diri. Sudah saatnya kamu turun gunung untuk mencari keluargamu. Guru, bukankah aku ini seorang yatim piatu? 5 tahun yang lalu, guru sedang melewati kota Jiang dan melihatmu memiliki bakat yang luar biasa. Namun kamu sedang ditindas oleh orang lain. Jadi, guru membawamu masuk ke dalam sekte agar kamu bisa fokus berkultivasi. Guru menyegel ingatanmu. Guru harap kamu tidak menyalahkan guru. Ternyata aku adalah menantu yang menumpang hidup. Kalau dihitung-hitung waktunya, putrimu juga sudah hampir berumur 5 tahun. Aku punya seorang putri. Ini adalah medali perintah langit. Jika kamu menemui bahaya setelah turun gunung, cukup hancurkan medali ini. Maka para pejalan langit lainnya dari sekte kita akan segera muncul untuk membantumu. Ingatlah untuk selalu menegakkan keadilan dan bertindaklah demi kebenaran. Baik guru, murid laksanakan. Sudah 5 tahun berlalu. Dulu aku sama sekali tidak punya pilihan. Sekarang, akhirnya aku bisa memberikan kebahagiaan untuk istri dan putriku. Lin Xuan, kamu masih punya muka untuk kembali ke sini. Istriku, maafkan aku. Dulu aku bukannya sengaja pergi meninggalkanmu. Siapa istrimu? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik siapa aku ini. Bing Yu, kenapa kamu ada di sini? Di mana kakakmu? Beraninya kamu menyebut-nyebut nama kakakku. Dulu, saat kakakku sedang hamil, kau meninggalkannya dan pergi begitu saja. Sekarang untuk apa kau kembali? Aku kembali justru untuk menebus kesalahanku padanya. Kakakku sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Kau mau menebusnya dengan apa? Apa? Meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria sepertimu, bajingan yang menelantarkan istri dan putrinya, sama sekali tidak pantas menanyakan soal kakakku, apalagi menjadi ayah untuk Wan Wan. Wan Wan. Kau tidak boleh pergi. Urusan hari ini harus kau pertanggungjawabkan. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Asal kau tahu ya, suamiku adalah investor di tempat ini. Penanggung jawab di sini saja. Harus tunduk dan hormat padaku. Kalau kau berani macam-macam, aku juga akan menghajarmu. Coba saja sentuh aku kalau berani. Cari mati kau. Beraninya kau memukulku. Tunggu saja pembalasanku. Sayang, aku dipukul orang. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau memukul istri dari Ketua Lei. Aku, Lin Xuan. Oh, ternyata kau adalah menantu benalu tak berguna dari keluarga Su itu. Cepat berlutut dan minta maaflah pada Nyonya Lei. Kalau tidak, saat Ketua Lei datang nanti, kau pasti akan habis di tangannya. Tapi mereka yang memukul duluan. Lalu kenapa? Anak seperti dia itu, hanyalah anak haram yang punya ayah tapi tidak dididik. Sama sekali tidak pantas berada di tempat kami. Orang sepertimu ini. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menindas istriku? Suamiku, cepat balas dendam untukku dan putra kita. Ketua Lei, saya adalah Direktur Utama Grup Su, Su Bingyu. Keluarga Su kalian itu bukan apa-apa. Kalau hari ini kalian tidak berlutut dan bersujud minta maaf pada putraku, aku akan membuat kalian sekeluarga terkubur di dalam pilar beton. Putriku sayang, entah sudah berapa banyak penderitaan yang kamu alami. Mulai detik ini, aku akan menebus semua kesalahanku selama 5 tahun ini. Dasar sampah, bukankah tadi kamu sangat sombong? Kalau berani, coba saja pukul aku lagi. Aku tidak hanya berani memukulmu. Aku bahkan berani membunuhmu. Habisi dia.
Ternyata kau ahli bela diri. Pantas saja kau berani bersikap sombong. Tapi, hanya dengan kemampuanmu itu, belum cukup untuk berlaga di hadapanku. Ini adalah kekuatan seorang Grandmaster. Suamiku, dia bahkan belum menyentuhmu. Kenapa kamu malah berlutut? Ini semua gara-gara kamu. Cepat minta maaf pada Master Lin. Master, Berani menyentuh putriku. Kau pantas mati. Senior. Maafkan saya yang buta ini karena tidak mengenali Anda. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Lepaskan keluargaku. Kamu bukannya sadar akan kesalahanmu, tapi kamu ketakutan. Lin Xuan, apa kamu mau, di depan Wan Wan, membunuh orang? Enyahlah. Terima kasih, senior. Apa kamu sadar, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu mau membuat Wan Wan punya ayah seorang pembunuh? Aku cuma ingin melindungi kalian berdua. Perlindungan yang kamu maksud itu, menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun ini, saat Wan Wan ditindas, kamu ada di mana? Saat dia sakit, kamu ada di mana? Saat dia menangis mencari ayahnya, kamu ada di mana? Sekarang jangan sok jadi orang baik di sini. Bing Yu. Menjauh dariku, aku tidak butuh kamu sok pahlawan. Paman, apa paman benar-benar papaku? Wan Wan. Selama ini, papa yang salah. Papa sudah membuatmu dan ibumu menderita. Apa kamu mau memaafkan papa? Kalau papa menggendong ibu ke mobil, Wan Wan akan memaafkan papa. Baiklah. Brengsek, lepaskan aku. Suamiku, waktunya makan. Brengsek, turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Sebentar lagi juga selesai. Nah, sudah selesai. Benar-benar sudah tidak sakit lagi. Papa hebat banget. Mama, jangan usir papa pergi. Ya, aku nggak mau jadi anak tanpa ayah. Papa, jangan tinggalkan aku dan mama lagi, ya. Wan Wan tenang saja, papa tidak akan pergi lagi. Papa masak dulu ya, untukmu. Brengsek. Jangan kira dengan begini, aku akan memaafkanmu. Mama, masakan buatan papa, wangi banget. Mama cobain, deh. Mama nggak sudi makan masakannya. Ternyata masakan pria ini, seenak ini. Pantas saja dulu kakak memilihnya. Mama, enak tidak? Masih jauh kalah dari masakan mama. Mama bohong. Jelas-jelas masakan papa lebih enak. Dasar anak nakal. Cuma disogok makanan saja langsung luluh. Terima kasih sudah masak, papa. Wan Wan memang anak baik. Pria ini berani-beraninya memakai sendok yang sama denganku, papa. Malam ini aku ingin papa dan mama menemaniku tidur bersama. Wan Wan, biar mama saja yang menemanimu tidur. Tidak perlu merepotkan pria brengsek ini. Tapi, anak-anak yang lain semuanya tidur bersama papa dan mama mereka. Aku juga mau begitu. Duh, baiklah. Wan Wan pergi duluan ya. Papa dan mama akan menyusul sebentar lagi. Kalau begitu, papa dan mama cepat ke sana ya. Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma tidak ingin membuat Wan Wan kecewa. Kalau kamu berani melakukan tindakan yang melewati batas, aku tidak akan melepaskanmu. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih sudah bersusah payah menjadi ibu bagi Wan Wan. Tapi bisakah kamu memberitahuku, bagaimana sebenarnya Bing Sui meninggal? Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memberitahumu. Aku memang sengaja ingin membuatmu hidup dalam rasa bersalah selamanya. Jangan-jangan, ada rahasia di balik kematian Bing Sui. Pangeran kecil memutuskan untuk pergi bersamanya, mencari jalan pulang. Papa, mama bilang,
Beberapa tahun ini Papa pergi ke tempat yang sangat jauh untuk melawan orang jahat. Apa itu benar? Itu benar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang jahat yang bisa mengganggu kamu dan Mama. Kalau begitu, bolehkah Papa menjanjikan satu hal padaku? Tentu saja, Papa akan menuruti apapun permintaanmu. Banyak teman-temanku yang punya adik. Papa dan Mama tolong beri aku satu adik juga ya. Biar nanti ada yang menemaniku bermain. Padahal tadi Papa bilang, akan menuruti apapun permintaanku. Baiklah, Papa berjanji padamu. Sekarang, cepatlah tidur. Selamat malam, Papa, Mama. Kalian harus cepat-cepat memberiku seorang adik ya. Anak kecil memang suka asal bicara. Kamu istirahatlah lebih awal. Untung lu tahu diri. Bos Hu, kita kesini buat nyari bocah itu. Buat balas dendam, kan? Balas dendam matamu. Kalau mau mati, jangan bawa-bawa gue. Ini apa dia masih manusia? Master Lin, saya datang khusus untuk meminta maaf pada Anda. Di dalam sini ada 10 juta. Mohon Anda berbesar hati. Lepaskanlah keluarga kami. Bangunlah. Asalkan kelak kau tidak lagi membiarkan keluargamu berbuat seenaknya. Masalah ini tidak akan aku perpanjang lagi. Kalau Master tidak menerimanya, saya tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Berapa banyak yang kau tahu tentang masalah istriku? Saya hanya tahu. Nona besar Su 4 tahun yang lalu bunuh diri dengan melompat dari hotel besar Jiangcheng. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa lagi. Bunuh diri? Tidak mungkin. Dari yang aku tahu tentang Bing Sui, dia sama sekali bukan orang yang seperti itu. Apalagi saat itu sudah ada Wan Wan. Mana mungkin dia bunuh diri? Master tenang saja, saya akan segera mengirim orang untuk menyelidiki ini sampai tuntas. Kalau kau bisa menemukan hasilnya, aku jamin kau akan menembus tingkat Grandmaster. Terima kasih banyak, Master. Ayah, kenapa anak-anak lain semua memakai marga ayah mereka, sedangkan aku malah pakai marga ibu? Terus, yang mereka bilang, menantu numpang itu, maksudnya apa? Ini. Wan Wan, pergi ambil tasmu, siap-siap ke sekolah. Oh. Nanti ikut aku kerja ke perusahaan. Kerja? Dulu kakakku yang menghidupimu. Sekarang kau mau aku juga yang menghidupimu. Di dalam kartu ini ada 10 juta. Kedepannya, aku bisa menghidupimu dan Wan Wan. Pergi selama beberapa tahun. Bukan cuma belajar berkelahi, tapi juga belajar menipu. Aku tidak menipumu. Cukup. Aku melakukan ini bukan untukmu, tapi karena aku tidak mau Wan Wan diejek orang. Punya ayah yang tidak bertanggung jawab. Kalau kau masih tidak mau bekerja dengan benar, pergi dari sini sekarang juga. Baiklah. Aku akan menuruti katamu. Bing Yu, kau ingin aku bekerja sebagai apa? Bukannya kau suka berkelahi. Kalau begitu jadilah satpam. Satpam. Kenapa? Kau tidak mau. Aku mau. Tapi aku yang tidak sudi. Pecundang miskin yang besar di panti asuhan. Masih bermimpi mau masuk ke keluarga Su kita. Hajar dia sampai mampus. Kenapa? Dasar sampah. Sudah tidak bisa bertahan hidup di luar sana. Jadi sekarang mau kembali untuk numpang hidup pada wanita. Kau tidak punya hak untuk mengatur keputusanku. Cepat sana lapor ke posmu. Tidak kusangka adik iparku ini punya sisi yang begitu garang. Sebentar lagi akan ada orang baru yang datang ke sana. Bocah, siapapun yang mau masuk ke regu satpam, harus berlutut dan menyanyikan lagu takluk untukku. Kau mau berlutut sendiri? Atau perlu ku bantu agar kau berlutut? Nyanyi lagu takluk, ide yang bagus. Hajar dia sekarang. Bocah, nanti biarpun lu berlutut dan manggil gue kakek, gue nggak bakal kasih ampun. Begitulah aku ditaklukkan olehmu. Fals banget. Selanjutnya.
Kalian ini becus nggak sih? Orang sebanyak ini. Ngurus satu sampah aja nggak bisa. Lu mau ngapain? Ngomong. Gimana sebenarnya Bing Sui mati? Bunuh diri lompat dari gedung. Kalau lu nggak jujur, gue habisi lu sekarang juga. Beneran bunuh diri. Kalau nggak percaya, tanya Su Bingyu. Waktu itu dia yang ngurus jenazahnya. Wakil Direktur Su, Anda tidak apa-apa. Dasar sampah. Tuan muda Zhou, bocah Lin Xuan itu udah balik. Dia nggak cuma dekat sama Su Bingyu, tapi juga jadi jago banget berantem. Anda harus segera ke sini. Kok nyangkut sih? Aku nggak lihat apa-apa. Keluar. Kerja aja yang bener jadi satpam. Ngapain kamu keluyuran ke sini? Aku ke sini cuma mau tanya, apa Bing Sui beneran bunuh diri? Apa kamu nyembunyiin sesuatu dariku? Yo Ziang, ngapain kamu ke sini? Aku mau ngapain? Masa kamu belum tahu? Pergi sana. Bocah. Lu tahu siapa gue? Gue ini tuan muda keluarga Zhou. Harga sebatang cerutu ini aja, udah cukup buat beli nyawa lu. Tuan muda Zhou, Anda tidak apa-apa. Sialan, mata lu buta ya? Habisi dia sekarang juga. Hei bocah, dia ini juara tinju bawah tanah kota Jiangcheng. Hari ini riwayatmu tamat. Dasar sampah tak berguna, bangun dan habisi dia untukku. Ampun, Tuan, maafkan saya. Lulu jangan macam-macamnya. Kalau tidak, keluarga Su tidak akan bisa melindungimu. Kalau aku tidak salah ingat, 5 tahun lalu kau juga pernah melecehkan Bing Sui. Kamu sudah gila ya? Kalau dia mati, kamu juga bakal mati. Cepat lepaskan dia. Su Bingyu, perempuan sialan. Aku akan memutus semua jalur pasokan bahan bangunan perusahaan Su. Tunggu saja sampai kalian bangkrut. Gawat, besok adalah konferensi real estate. Dengan kekuasaan keluarga Yo, para pemasok itu pasti tidak ada yang berani memasok barang kepada kita. Kalau sudah begitu, nenek pasti akan mencopot jabatanku sebagai direktur. Tenang saja, kan ada aku. Selain berkelahi, memangnya apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tahu begini, aku tidak akan membawamu ke kantor. Mengalahkan bocah ingusan saja tidak becus. Juara tinju omong kosong macam apa lu ini? Tuan muda Zhou, bocah itu setidaknya adalah seorang ahli bela diri tenaga dalam. Kemampuanku ini memang hebat kalau melawan orang biasa. Tapi kalau berhadapan dengan petarung sejati, sama sekali tidak ada apa-apanya. Ahli bela diri tenaga dalam. Tuan muda Zhou, ku dengar Lei Hu dari kamar dagang harimau hitam telah mencapai tingkat puncak tenaga dalam. Kalau dia yang turun tangan, pasti beres. Kakak Hu, saya ingin meminta bantuan Anda untuk membunuh seseorang. Bunuh siapa? Lin Xuan. Lin Xuan. Benar, si menantu numpang keluarga Su itu. Asalkan Anda membantu saya menghabisinya, saya akan memberi Anda 10 juta. Cuma 10 juta. Kau pikir aku ini pengemis? Kalau begitu, Anda minta berapa? 100 juta. Dan harus dibayar di muka, lunas dalam 1 kali pembayaran. Sialan. Si Lei Hu ini benar-benar serakah. Tuan muda Zhou, asalkan Lin Xuan mati. Ditambah lagi Anda sudah memutus jalur pasokan barang mereka. Su Bingyu dan grup Su cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Untuk apa khawatir tidak bisa mengembalikan modal 100 juta itu? Masuk akal juga. Baiklah, saya akan transfer uangnya sekarang. Saya harap Ketua Lei tidak mengecewakan saya. Dasar bodoh. Mantap. Master,
Baru saja Zhou Ziyang menawarkan 100 juta untuk menyuruh saya membunuh Anda. Uangnya sudah saya transfer ke rekening Anda. Apa perlu saya menghabisinya? Tidak perlu. Aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kau selidiki? Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, Master. Saya dengar keluarga Zhou telah bekerja sama dengan seluruh pemasok bahan bangunan di kota Jiangcheng untuk melawan keluarga Su. Jika Master berkenan, saya akan menyuruh orang menyiapkan kontraknya sekarang juga untuk memasok barang secara gratis kepada grup Su mulai sekarang. Atur saja sesukamu. Wan, ayo makan. Ayah, suasana hati ibu sedang buruk. Cepat kamu bujuk dia. Dia masih pusing memikirkan masalah pemasok. Ini semua kan gara-gara kamu. Sekarang kita kehabisan pasokan barang. Proyek konstruksi sebentar lagi akan terhenti. Kita makan dulu saja. Masalahnya sudah aku bereskan. Memangnya kamu bisa mati kalau tidak membual? Ayah, ibu, kenapa kalian datang kemari? Kalau kami tidak datang, perusahaan ini bisa hancur di tanganmu. Ayah, jangan emosi dulu. Aku sedang memikirkan jalan keluarnya. Memangnya cara apa yang bisa kamu pakai? Keluarga Yo itu adalah penguasa industri bahan bangunan di kota Jiangcheng. Hanya dengan satu ucapan dari mereka, siapa yang masih berani memasok barang untuk kita? Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Dulu kamu kabur. Kenapa kamu tidak mati saja di luar sana? Masih punya muka ya kamu untuk kembali ke sini. Kamu mau membuatku mati kepanasannya. Benar-benar sampah tidak berguna. Cepat sana sikat toiletnya. Dasar kau pecundang, nyalimu besar sekali. Sampai berani memukul Tuan Muda Zhou. Sekarang juga, pergi temui Tuan Muda Zhou. Bersujudlah dan minta maaf padanya. Lalu enyah kau dari keluarga Su. Ayah, Lin Xuan memang memukul Yo Ziyang. Tapi pria itu sudah berulang kali melecehkanku. Memangnya apa kurangnya Tuan Muda Yo untukmu? Kalau dari awal kamu bersama dengan Tuan Muda Yo, mana mungkin kita akan kehabisan barang? Biarpun aku harus mati, aku tidak akan pernah sudi menikah dengannya. Dasar anak kurang ajar. Kamu sudah berani melawanku ya? Aku sudah cukup bersabar menghadapimu. Dasar kau pecundang. Beberapa tahun tidak bertemu, kau makin berani. Ya, sepertinya kau minta dihajar lagi. Nenek, kumohon, jangan pukul ayah. Dasar bocah sialan. Siapa yang kau panggil nenek? Cari mati kau. Kau berani memukulku. Dasar tidak berguna. Kenapa kau malah diam saja? Cepat beri dia pelajaran. Istriku. Anak ini, entah dari mana dia belajar bela diri. Bahkan juara tinju saja tidak bisa mengalahkannya. Mana mungkin aku bisa melawannya? Kalau kalian bukan orang tua Bing Sui, kalian pasti sudah mati sekarang. Awas saja kau, tunggu pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Tatapan matanya mengerikan sekali. Selama beberapa tahun ini, sebenarnya apa saja yang sudah dia lalui? Besok aku juga akan hadir di pertemuan puncak itu. Aku ingin melihat, sehebat apa keluarga Zhou itu. Sekarang kita hanya bisa melihat bagaimana perkembangannya nanti. Kakak ipar, mulai sekarang kita adalah keluarga. Mohon banyak bantuannya, ya. Su Minghui, dasar kau pengkhianat. Lin Xuan, Tuan Muda Zhou, bukankah Anda sudah menyuruh Kak Hu untuk menghabisi anak ini? Mungkin Kak Hu sedang sibuk, jadi belum sempat turun tangan. Tuan Muda Zhou, anak ini sudah bukan bagian dari keluarga Su lagi. Anda bebas melakukan apa saja kepadanya. Benar, Tuan Muda Yo. Kami sudah setuju. Kami sudah menyerahkan Bing Yu kepadamu. Kaulah satu-satunya menantu yang kami akui. Kukatakan sekali lagi. Walaupun aku harus mati, aku tidak akan pernah sudi menikah dengan bajingan ini. Kamu tidak berhak memutuskan pernikahan dengan keluarga Yo ini. Sudah aku setujui. Siapapun yang menentang, angkat kaki dari keluarga Su. Nenek, tujuan Yo Ziyang yang sebenarnya sama sekali bukan untuk menikahiku, melainkan untuk mencaplok keluarga Su. Bing Yu, kamu tidak boleh bicara sembarangan begitu. Tuan Muda Zhou itu orangnya tulus. Mana mungkin dia berbuat hal licik seperti itu. Bing Yu, jangan melawan. Aku pasti akan sangat memanjakanmu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya masih belum cukup.
Menantuku, kamu tidak apa-apa. Awas kau, ya. Akan kutelepon Bang Hu sekarang juga. Tidak perlu menelepon. Bang Hu. Cepat bantu aku habisi dia. Malah aku yang akan menghabisimu duluan, bangsat. Bang Hu. Apa maksudmu? Beraninya kau mengusik Master Lin. Aku tidak langsung membuatmu cacat di tempat. Itu saja sudah demi menghargai keluarga Zhoumu. Apa? Master Lin. Bang Hu, apa kau tidak salah orang? Dia itu cuma menantu benalu yang tidak berguna. Mana mungkin? Dia adalah master yang kau maksud. Memangnya kau ini siapa? Beraninya meragukan identitas Master Lin. Kalau kau berani bicara sepatah kata lagi, kupotong lidahmu itu. Master Lin, ini dari Asosiasi Harimau Hitam kami, kontrak pasokan barang untuk grup Su. Mohon Anda berkenan menerimanya. Silakan dilihat, apakah Anda puas? Ini untukku. Benar sekali, mulai sekarang, Asosiasi Harimau Hitam akan memasok barang ke grup Su secara gratis. Barang gratis. Lei Hu, kau rela membela menantu benalu ini, sampai mau melakukan bisnis rugi seperti ini. Seret bajingan ini keluar. Tunggu. Apa yang mau kalian lakukan? Kakiku. Terima kasih banyak, Ketua Lei. Terima kasih banyak, Ketua Lei, sudah menyelamatkan keluarga Su dari kehancuran. Keluarga Su sangat berterima kasih. Apa hubungannya kontrak ini dengan keluarga Su kalian? Lin Xuan, bicaramu itu tidak pantas. Bagaimanapun juga kau ini adalah menantu keluarga Su kami. Apa yang menjadi milikmu, tentu saja milik keluarga Su juga, kan? Bukankah selama ini, kalian tidak pernah menganggapku sebagai menantu? Kenapa sekarang, malah cari muka dan mengaku-ngaku? Kau apa kau? Master Lin, bukan orang yang bisa kau tunjuk-tunjuk sembarangan. Lin Xuan, karena kau masih mau mengeluarkan kontrak ini untuk membantu keluarga Su, itu artinya di hatimu masih ada Bing Sue. Kalau begitu, tinggalkan kontraknya. Aku izinkan kau kembali ke keluarga Su. Kembali ke keluarga Su? Bukankah tadi kau mau mengusir Bing Yu dari keluarga ini? Apa maksudmu sebenarnya? Sederhana. Kalau kalian menginginkan kontrak ini, berlututlah dan minta maaf pada Bing Yu. Kurang ajar, Lin Xuan, kau benar-benar durhaka. Brengsek. Kalian pikir aku cuma menyuruh nenek tua ini saja? Kalian juga? Semuanya berlutut dan minta maaf. Hei nenek tua. Tanpa kontrak ini, proyek pembangunan keluarga Su harus dihentikan besok juga. Begitu denda pelanggaran kontrak dijatuhkan, paling tidak butuh ratusan miliar. Kalau sudah begitu, tunggu saja kalian bangkrut. Ratusan miliar. Ibu, keluarga Su kita tidak boleh hancur. Kalau keluarga Su hancur, bagaimana aku bisa hidup? Lin Xuan, taktikmu sungguh licik. Jangan banyak omong, berlutut. Atau keluarga Su bangkrut. 3 generasi bisnis keluarga Su. Hari ini harus berlutut demi bertahan hidup. Aku benar-benar malu pada leluhur kita. Baiklah. Aku akan berlutut. Ingat-ingat lagi bagaimana nenek tua ini baru saja mau mengusirmu dari keluarga Su. Dia juga mau memaksamu menikah dengan Zhou Ziyang. Dan juga kalian semua. Ibu. Cepat berlutut. Apa kalian mau keluarga Su bangkrut? Sekarang Anda sudah puas. Masih belum cukup. Apalagi maumu? Aku mau nenek tua sepertimu segera mundur. Serahkan seluruh sahamnya pada Bing Yu. Biarkan Bing Yu yang menjadi direktur utama. Kau sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan. Saham keluarga Su, mana bisa kau rebut hanya dengan satu kalimat? Ibu, jangan setuju. Su Zhenbang. Inikah menantu kesayanganmu itu? Berani-beraninya dia mengincar keluarga Su. Kalau Bing Yu yang memegang kendali, bukankah perusahaan itu akan jadi milik keluarga kita sepenuhnya?
Adik kedua, menyerahkan saham pada Bingyu. Bukan berarti menyerahkannya pada menantuku. Kalau dia yang memimpin perusahaan, bukankah dia tetap anggota keluarga Su? Kenapa kau harus perhitungan begitu? Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang sedang kalian rencanakan? Ibu, perusahaan itu kan milikmu. Jangan berikan padanya. Lin Xuan, apa kau harus bertindak sekejam ini? Ini semua salah kalian sendiri. Ibu. Nona Su, Wan Wan jatuh pingsan. Nona Su, Wan Wan sama seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba jatuh pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sejak lahir, Wan Wan sudah mengidap penyakit jantung bawaan. Dia sudah sering pingsan seperti ini. Tidak kusangka Wan Wan harus menderita selama ini. Direktur Zhao, bagaimana kondisi Wan Wan? Apa sudah mulai stabil? Kali ini kondisinya berbeda dari sebelumnya. Saat dibawa ke sini, dia sudah mengalami gagal jantung. Direktur Zhao, Anda kan ahli bedah jantung paling hebat di kota Jiang. Anda harus menyelamatkannya. Dia masih sangat kecil. Sudah tidak ada harapan. Lebih baik persiapkan pemakamannya saja. Tidak, Wan Wan, ayo bangun sayang. Mama ada di sini, Wan Wan. Wan Wan. Bingyu, jangan panik. Wan Wan masih bisa diselamatkan. Anak muda, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak lihat kalau detak jantungnya sudah berhenti. Kecuali dewa yang turun tangan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Kalau aku bilang bisa diselamatkan, ya pasti bisa. Bangunlah. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh pasien? Nanti kalau rumah sakit mengeluarkan laporan kematian, pihak keluarga harus menanggung akibatnya sendiri. Kamu gila ya? Kamu sudah gila. Wan Wan sudah meninggal. Kenapa kamu tidak membiarkannya tenang? Aku sedang menyelamatkan Wan Wan. Aku sudah menjadi dokter selama puluhan tahun. Dan belum pernah melihat cara menyelamatkan orang seperti ini. Kamu belum pernah melihatnya. Bukan berarti cara itu tidak ada. NGH. NGH. Bagaimana mungkin? Padahal tadi jelas-jelas, sudah tidak ada detak jantungnya. Ah, aku mengerti. Pasti alatnya rusak. Dan kebetulan saja kamu beruntung. Aku malas menjelaskannya pada dokter abal-abal sepertimu. Anak muda, jangan sombong ya. Memangnya kenapa kalau detak jantungnya kembali? Toh dia masih belum sadar. Pergi sana. Tunggu saja pembalasanku. Akan ada saatnya kamu memohon padaku. Lin Xuan, bagaimana keadaan Wan Wan sekarang? Barusan aku hanya menggunakan energi murni untuk memaksa titik nadi jantungnya kembali aktif, dan sementara waktu menyelamatkan nyawanya. Lalu, apakah ada cara untuk menyembuhkan Wan Wan sepenuhnya? Untuk menyembuhkannya sampai ke akar, kita harus menemukan bahan utamanya yaitu begonia 9 hati. Begonia 9 hati. Master Lin. Paviliun obat milik Dr. Dewali, hari ini sedang mengadakan acara pelelangan tanaman obat langka. Seharusnya di sana ada yang Anda butuhkan, yaitu begonia 9 hati. Dr. Dewali. Yaitu, dokter dewa nomor 1 di kota Jiang kita ini, Li Pingan. Li Pingan. Kalau mau menguasai bela diri, kamu harus bekerja keras. Apa itu ilmu bela diri? Ilmu itu membutuhkan waktu untuk ditempa hingga menjadi sempurna. Masih berani menangkis, terus berlatih. Kakak seperguruan, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dasar pecundang, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kakak seperguruan, aku ingin berhenti bela diri dan belajar ilmu medis. Lepaskan saja aku. Dasar tidak berguna, enyahlah. Tidak kusangka, adik seperguruanku juga ada di kota Jiang. Aku jadi ingin melihat kemampuan ilmu medisnya. Sudah sampai sejauh mana, Master Lin?
Untuk mengikuti pelelangan di paviliun obat, Anda harus membawa undangan ini untuk masuk. Buku panduan bela diri ini, kuberikan padamu sebagai hadiah. Terima kasih banyak, Master. Tanaman obat di dalam paviliun obat. Semuanya sangat tak ternilai harganya. Di mana kita bisa mencari uang sebanyak itu? Master, di dalam sini ada 100 juta. Kumohon Master bersedia menerimanya. Tidak perlu. Guru Bai, tolong bantu aku menjaga Wan Wan. Nona Su tenang saja. Paviliun Tianyi memang benar-benar luar biasa. Biasa saja. Omong kosong apa kau ini? Kalau bukan karena undangan ini, pintu masuk paviliun Tianyi saja tidak akan bisa kita lewati. Aku sudah lama ingin meminta tabib Dewali untuk mengobati penyakit Wan Wan. Sayangnya dengan status keluarga Su, kalian masih belum pantas. Oh. Sombong sekali dia. Siapa yang berani membicarakan tabib Dewali di belakang? Cari mati kau. Ternyata kau si menantu benalu ini. Ini adalah paviliun Tianyi. Mana pantas kau menginjakan kaki di sini? Kau saja bisa datang. Kenapa kami tidak bisa? Apa keluarga Su kalian pantas dibandingkan dengan keluarga Zhou kami? Lihat ini. Tabib Dewali turun tangan. Hanya dengan 3 tusukan jarum kakiku langsung sembuh. Berisik. Tempat ini adalah paviliun Tianyi. Dilarang berkelahi. Berani memukul berarti kau cari mati. Jangan gegabah. Pukul saja. Coba pukul aku kalau berani, dasar pengecut. Kau berani memukulku. Paviliun Tianyi tidak akan melepaskanmu. Berani membuat onar di paviliun Tianyi kami. Cari mati rupanya. Diakon Jiang, cepat habisi dia. Kau sedang mengajariku cara bekerja. Tangkap dia. Ah. Suruh Li Pingan keluar menemuiku. Berani sekali kau memanggil nama ketua paviliun. Cari mati kau. Siapa yang mencariku? Ketua, maafkan ketidakbecusan bawahan ini. Telah mencoreng nama paviliun Tianyi. Kak. Tabib Dewali. Bocah ini berani membuat keributan di paviliun Tianyi. Dan berani memanggil nama Anda secara langsung. Dia benar-benar meremehkan Anda. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Jelas-jelas kau yang memprovokasi duluan. Masih berani-beraninya kau memutarbalikkan fakta di sini. Bagaimanapun juga, aturan paviliun Tianyi adalah dilarang berkelahi. Kau berani melanggar aturan yang dibuat langsung oleh Tabib Dewali. Hari ini, sekalipun dewa yang turun, juga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Camkan kata-kataku. Adik seperguruan. Hebat sekali wibawamu ya. Adik seperguruan. Aturan konyol macam apa ini? Aturan kakak seperguruanku, barulah sebuah aturan mutlak. Asalkan dia senang. Sekalipun dia menghancurkan paviliun Tianyi ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. Tabib Dewali Anda memanggilnya apa? Hormatku pada kakak seperguruan, terimalah sujud dari adikmu ini. Jangan-jangan dia adalah sosok yang sering dibicarakan ketua. Kakak seperguruan yang tak tertandingi itu. Adik seperguruan, aku tidak pantas menerima sujudmu ini. Kau kan sosok yang sangat terkenal. Sebagai ketua paviliun Tianyi, apa perlu aku yang bersujud padamu? Ah, kakak seperguruan. Aku salah, kumohon jangan marah padaku. Tabib Dewali. Apa kau tidak salah? Dia itu cuma menantu benalu di keluarga Su. Mana mungkin dia? Memangnya kau ini siapa? Berani sekali menghina kakak seniorku. Ini. Adik junior. Kau benar-benar menyembuhkan siapa saja, ya? Padahal kakinya itu aku yang patahkan. Ah. Mohon redakan amarahmu, kakak senior. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Tabib Dewali, apa yang mau kau lakukan? Karena aku bisa menyembuhkanmu. Aku juga bisa menghancurkanmu. Kakak senior, kalau begini, apa kau sudah puas? Sudahlah. Kedatanganku hari ini adalah untuk mencari bunga begonia 9 hati. Untuk apa kakak senior mencari bunga begonia 9 hati itu? Menyelamatkan nyawa seseorang. Orang yang bisa membuat kakak senior turun tangan. Pastilah bukan orang sembarangan. Aku akan ikut pergi bersamamu sekarang. Lin Xuan, sebenarnya siapa kau ini?
Lin Xuan. Aku bersumpah tidak akan melepaskanmu. Nona Su, siapa orang ini? Ya ampun. Kau pasti kakak ipar, kan? Kakak ipar? Bukan, aku bukan istrinya. Oh. Ternyata aku salah duga. Rupanya kau yang menjadi kakak ipar, ya? Kakak senior, kau dan kakak ipar, ternyata sudah punya anak sebesar ini. Hebat juga kau, kakak. Kau salah paham, aku bukan istrinya. Ah, masih mau menyangkal? Ya, sekali lihat saja, aku sudah bisa menebaknya. Bentuk mata dan alis anak ini, benar-benar mirip sekali dengan kakak ipar. Kakak senior, pintar sekali kau, menjaga rahasia ya. Omong kosong apa kau ini? Dia ini adik kembar kakak iparmu. Kakak iparmu sudah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti saja bahasnya, selamatkan keponakanmu dulu. Tabib Saktili, bagaimana kondisi Wan Wan? Kakak ipar, bukan, Nona Su. Wan Wan memiliki kelainan jantung bawaan. Energi vital dan darahnya sangat lemah. Kalau bukan karena bantuan tenaga dalam dari kakak seperguruanku, yang memperpanjang nyawanya, anak ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Jangan banyak omong kosong, cepat selamatkan dia. Hentikan. Siapa kau ini? Siapa yang izinkan kau melakukan akupuntur di sini? Dari mana kau bawa tabib gadungan ini? Kalau sampai ada nyawa yang melayang, rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Direktur Zhao. Beliau ini adalah Li Ping An, Tabib Saktili. Mau membodohi siapa kalian? Tokoh besar seperti Tabib Saktili. Mana mungkin bisa kalian panggil ke sini? Memangnya kau kenal Tabib Saktili? Tentu saja. Aku ini adalah murid dari Tabib Saktili. Kenapa aku tidak tahu kalau aku punya murid brengsek sepertimu? Kau berani memakiku. Memangnya kenapa kalau ku maki? Tabib Saktili. Siapa yang memberimu nyali untuk menyamar sebagai muridku? Tabib Saktili, kedepannya aku benar-benar tidak akan berani lagi. Kumohon, Tabib Saktili, maafkan aku kali ini saja. Ayo. Terima kasih banyak, Dr. Lee. Papa, Mama. Aku kira, aku tidak akan bisa melihat kalian lagi. Wan Wan, jangan takut. Papa dan Mama akan selalu ada di sini. Mama, aku mengantuk sekali. Kakak senior, jangan khawatir. Wan Wan memiliki bawaan kelainan pada pembuluh jantungnya. Masalah ini sudah menumpuk bertahun-tahun. Sekarang aliran darah dan energinya tiba-tiba kembali normal, membuat detak jantungnya sedikit tidak stabil untuk sementara. Dia akan pulih setelah beristirahat beberapa hari. Guru Bai, benar-benar terima kasih banyak. Kalau saja kamu tidak segera membawa Wan Wan ke rumah sakit, akibatnya pasti sangat fatal. Anda terlalu sungkan, Tuan Lin. Ini sudah menjadi kewajibanku. Lagi pula, aku juga sangat menyukai anak bernama Wan Wan ini. Aku juga suka Guru Bai. Dan juga Mama. Kakak senior, kau masih menyangkal kalau dia bukan kakak ipar. Wan Wan memanggilmu papa, dan memanggil kakak ipar dengan sebutan mama. Tutup mulutmu. Ngomong-ngomong, kakak senior pertama juga ada di kota Jiang. Aku akan tidur di luar saja. Tidak apa-apa, tidur di sini saja. Jangan berpikir yang macam-macam. Kalau terjadi sesuatu pada Wan Wan malam ini, kebetulan ada kamu di sini. Baiklah. Papa, Mama, kalian berat sekali. Mama, kau menindihku, sampai susah napas nih. Wan Wan, Mama tidak sengaja. Nggak apa-apa, aku maafkan Mama. Benar-benar bikin malu saja. Hari yang menyenangkan.
Hari ini Mama ada reuni sekolah. Jadi nggak makan di rumah ya? Asyik. Mama nggak ikut makan. Biar aku habiskan semuanya sendiri. HMPH, dasar anak manis. Sia-sia saja Mama manjakan kamu. Biar aku yang mengantar naik mobil. Wan di rumah ya, makan yang pintar. Iya, iya. Nggak disangka, menyetirmu stabil banget. Jadi satpam malah buang-buang bakat. Begini saja, mulai sekarang kamu jadi sopirku saja. Gajimu 2 kali lipat. Baik, bos, saya tunggu di luar ya. Bingyu, ayo duduk. Yang lain mana? Mereka mendadak bilang, kena macet dan bakal telat. Aku dengar-dengar, kakak iparmu yang numpang hidup itu, sudah kembali ya? Apa maksudmu? Masih tinggal bareng kamu juga? Kamu ini konyol banget sih. Kalau kamu sama si pria itu, masih terus berurusan, Tuan Muda Yo bakal mikir apa coba? Cukup. Yo Jiang itu pria brengsek. Kalau kamu sebut namanya lagi, aku pergi sekarang juga. Iya. Aku nggak bakal bahas lagi. Puas, lihatlah dirimu. Cuma bercanda sedikit saja langsung marah. Ayo minum. Anggap saja gelas ini sebagai permintaan maafku padamu. Kamu tega membiusku. Su Bingyu, jangan salahkan sahabatmu ini kalau bertindak kejam. Siapa suruh Tuan Muda Yo sudah memberi perintah. Biarpun dia tidak bisa mendapatkan hatimu, dia tetap akan mendapatkan tubuhmu. Jangan lupakan imbalan untukku ya. Terima kasih, Tuan Muda Yo. Aku sengaja menambah dosis obatnya. Coba Anda lihat, sekarang saja dia sudah terlihat sangat kegerahan. Kerja yang bagus. Yo Jiang, dasar pria tidak tahu malu. Makilah sesukamu, semakin kau memaki, aku semakin bersemangat. Lin Xuan tidak akan melepaskanmu. Asal kau tahu, ini adalah petarung dari keluarga Zhou, seorang master tingkat dewa. Kalau Lin Xuan tidak datang, dia masih bisa selamat. Tapi kalau dia berani datang ke sini, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Bingyu, dengarkanlah nasihat sahabatmu ini. Lebih baik kamu pasrah saja, dan turuti kemauan Tuan Muda Yo. Aku tidak sudi punya teman sepertimu. Diberi cara halus malah memilih cara kasar. Kau cari mati ya? Lin Xuan. Kebetulan sekali kau datang, hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu, untuk semua dendam lama dan baru kita sekaligus. Cuma kau sendirian. Selama ada master dari keluarga Zhou di sini, cuma dengan satu jari saja, dia sudah bisa menghabisimu. Beraninya kau merusak kesenangan Tuan Muda Zhou. Cari mati kau. Paman Sun, biarkan dia hidup. Aku ingin dia menonton saat aku bersenang-senang dengan adik iparnya. Tenang saja, Tuan Muda Zhou. Cuma segini kemampuanmu. Paman San, maksudku. Sisakan setengah nyawanya, bukan menyuruhmu mengalah padanya. Terlalu lemah. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau berani menghancurkan fondasi tenaga dalam Mahaguruku. Bagaimana mungkin? Bahkan seorang Mahaguru pun bukan tandinganmu. Dasar tidak berguna. Bocah. Berlutut sekarang juga. Kalau tidak, Su Bingyu akan mati sekarang juga. Ah. Sekarang bagaimana? Ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani lagi. Sudah terlambat.
Kau benar-benar membunuh Tuan Muda Yo. Bocah. Keluarga Zhou tidak akan melepaskanmu. Kembali dan beritahu, kepala keluarga Zhou kalian. Kalau berani mengusik keluargaku lagi, akan kuhabisi seluruh keluarga Zhou. Sekarang, giliranmu. Jangan bunuh aku, asalkan kau mengampuniku. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Panas sekali. Racun perangsang ini kuat sekali. Bing Yu, jangan bergerak. Biar aku yang mengeluarkan racunnya. Tolong aku. Lin Xuan, beraninya kau membunuh putraku. Kau harus membayar nyawa putraku. Tuan, tolong pertimbangkan lagi. Kekuatan Lin Xuan itu, aku bahkan tidak sanggup menahan satu serangannya. Kalau level Master tidak cukup, maka kita gunakan seorang Grandmaster. Maksud Tuan adalah, Chen Tai dari grup Qiangsheng. Benar, Chen Tai sudah berada di tahap akhir Grandmaster. Membunuh si Lin Xuan itu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, Chen Tai itu orang yang licik. Mana mungkin dia mau repot-repot bertindak demi kita. Keluarga Su sudah menyinggung grup Qiangsheng. Chen Tai pasti akan turun tangan sendiri. Bing Yu, dengarkan penjelasanku dulu. Kau tahu sendiri bagaimana situasinya saat itu. Apalagi yang perlu dijelaskan. Aku memang hilang kesadaran karena obat itu. Tapi kau sadar sepenuhnya. Memangnya kau tidak bisa pakai cara lain. Aku juga ingin pakai cara lain. Tapi saat itu kau sama sekali tidak memberiku kesempatan. Cukup. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan sentuh aku. Jangan ikuti aku. Ayah, apa ayah bertengkar dengan ibu? Tidak, kok. Aku bisa melihatnya. Loh, ayah, cepat bujuk ibu sana. Wan, makan yang pintar, ya. Presdir Su, gawat. Warga desa Mang mengamuk menolak penggusuran. Situasinya hampir tidak terkendali. Aku akan segera ke sana. Wan, kamu main sendiri dulu di rumah? Ya, ayah mau pergi membantu ibu, oke. Papa, cepat bujuk mama sana. Warga sekalian, asalkan kita bersikeras menolak digusur, nantinya uang kompensasi tanah ini bisa naik sampai lebih dari 3 kali lipat. Li Hongwei. Uang kompensasi dari grup Su sudah yang paling tinggi di kota ini. Jadi orang jangan terlalu serakah. Kau ini cuma bocah perempuan ingusan. Tahu apa kau? Hah, minggir sana. Grup Su sudah sejak awal menjelaskan soal uang kompensasi itu dengan sangat jelas. Kau malah menghasut warga untuk buat onar di sini. Pada akhirnya yang akan dirugikan adalah kepentingan warga desa. Dasar pengkhianat. Hentikan. Guru Bai. Kenapa kamu ada di sini? Nona Su. Aku juga warga desa Mang. Kenapa kamu datang sendirian? Cepatlah pergi. Si Li Hongwei itu bisa nekat melakukan apa saja. Aku datang ke sini justru untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, Katakanlah, berapa banyak uang yang kamu mau? Presdir Su memang belak-belakan. Kalau begitu, aku tidak akan minta banyak dari uang gusuran yang awal. Naikkan saja jadi 3 kali lipat. Li Hongwei, permintaanmu ini benar-benar melunjak. Desa Mang kalian sudah sejak awal menandatangani surat persetujuan penggusuran. Semuanya sudah tertulis sah di sana, sekarang kamu mau mengingkarinya. Sekarang suratnya sudah tidak ada, kan? Sekalipun kamu merobek kontraknya, itu percuma. Aku tidak akan pernah menyetujui permintaanmu. Kalau begitu untuk apa kau banyak bacot? Berani sentuh aku lagi, aku bakal lapor polisi.
Cantik. Sudah dikasih muka malah melunjak. Dasar cari mati. Ngapain kamu kesini? Aku mengkhawatirkanmu. Beraninya kau memukulku, bocah. Kau tidak tahu aku ini anak buah siapa. Jangan tidak tahu diri. Enyah kau. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu diri? Kau tahu dari mana asalnya julukan nekat? Dari orang-orang kampung Mang. Tamat riwayatmu. Aku ini anak buah Bos Kiang. Bos Kiang. Aku jadi penasaran sehebat apa bosmu itu. Kau sendiri yang mengantar nyawa. Bos Kiang. Tolong aku. 8. Itu Gao Kikiang dari grup Kiang Sheng. Tepat sekali. Bos Kiang itu petarung tingkat master. Bersiaplah menjemput ajal kalian. Tuan Lin, sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Grup Kiang Sheng di kota Jiangcheng ini sangat berkuasa. Mereka bisa bertindak semena-mena. Orang yang berani melawan mereka, nasibnya tidak akan pernah berakhir baik. Sangat berkuasa ya. Sepertinya langit kota Jiangcheng ini sudah saatnya berubah. Sudah mau mati masih berani sok jagoan. Tunggu sampai Bos Kiang tiba. Kita lihat bagaimana kau menghadapinya. Plat Sua, 8, 5, 8, 8, 8. Gawat. Berani-beraninya memukul orang dari grup Kiang Sheng. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Jangan terlalu galak begitulah. Semuanya kan bisa dibicarakan baik-baik. Kak Kiang. Bocah ini mematahkan tanganku. Kakak harus membalasnya untukku. Hei, kawan. Aku, Gao Kikiang, di Jiangcheng ini, sudah malang melintang bertahun-tahun, selalu berpegang pada aturan main. Kau mematahkan tangan anak buahku. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Hahaha. Simpan saja omong kosongmu. Maju sini kalau berani. Kak Kiang, bocah ini jelas-jelas. Sama sekali tidak menganggapmu. Sepertinya aku, Gao Kikiang, di Jiangcheng ini, sudah terlalu lama menahan diri, sampai-sampai sembarang cecunguk, berani bertingkah di depanku. Bocah. Di kehidupan selanjutnya, pastikan kau membuka Matamu lebar-lebar. Hanya segini kemampuanmu, berani-beraninya menyebut diri, grup Kiang Sheng. Menarik. Sepertinya hari ini, kalau aku tidak turun tangan langsung untuk menghajarmu, masalah ini tak akan selesai. Tunggu. Tuan Lin. Cecunguk seperti Gao Kikiang ini, tidak pantas mengotori tangan Anda, biar saya saja yang membereskannya untuk Anda. Ternyata seorang Lei Hu bisa begitu tunduk di hadapan bocah ini. Ketua Kamar Dagang Harimau Hitam yang terhormat. Kini malah rela menjadi anjing pesuruh. Kalau Paman Tai tahu soal ini, mau ditaruh di mana mukamu itu? Kalau aku menghormatinya, aku akan memanggilnya Paman Tai. Tapi kalau aku tidak sudi, aku bisa langsung mengirimnya ke liang lahat. Cuma punya kekuatan rendahan, berani-beraninya kau bertingkah. Memang dasar penjual ikan bau. Kau. Kapan kau mencapai tingkat master? Berkat teknik bela diri dari Master Lin. Mulai sekarang, nyawaku ini sepenuhnya adalah milik Master. Hei, penjual ikan, kau berani mengusik Master Lin. Kau benar-benar bosan hidup. Aku ini anak buah Paman Tai. Coba saja sentuh aku kalau berani. Kau berani melumpuhkanku. Paman Tai itu seorang Grandmaster. Tunggu saja ajalmu. Kenapa malah diam saja? Cepat pergi dari sini. Bing Yu. Soal kejadian kemarin, kau sudah tidak marah padaku. Keadaan sedang genting begini. Kau masih bahas soal itu. Kalau tidak segera pergi, semuanya akan terlambat. Tenang saja,
Grandmaster rendahan seperti dia, bahkan tidak pantas menjadi lawanku, sama sekali. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu diri. Ayah angkat. Tutup mulutmu. Aku tidak punya anak sampah sepertimu. Di usia semuda ini sudah punya kemampuan sehebat itu. Kau benar-benar bibit yang unggul. Kudengar kau ini yatim piatu. Kebetulan aku juga tidak punya anak. Asalkan kau mau berlutut dan memanggilku ayah angkat, aku akan menjadikanmu anakku dan memberimu posisi di grup Qiangsheng sebagai manajer umum. Ayah angkat, mana bisa begitu? Kau mengajariku cara bertindak. Menyuruhku berlutut dan memanggilmu ayah. Dasar tua bangka, berani-beraninya kau bermimpi. Benar-benar tidak tahu diuntung. Ingin menyentuh Master Lin. Langkahi dulu aku, Lei Hu. Master Lin, maafkan ketidakbecusan bawahan ini. Tidak apa-apa. Lin Xuan, jangan sok hebat. Hari ini akan kubuat kau tahu. Kengerian dari seorang mahaguru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Di seluruh kota Jiang, tak banyak orang yang mampu menahan satu serangan telapak tangan Paman Tai. Monster macam apa kau ini sebenarnya? Hanya segini kemampuan kalian. Master Lin bahkan tak butuh satu tangan pun untuk menghabisi kalian. Kau berada di puncak Mahaguru. Puncak Mahaguru. Padahal usianya masih semuda itu. Bagaimana mungkin kekuatannya sehebat ini? Puncak Mahaguru. Jika dia naik satu tingkat lagi, dia akan menjadi seorang dewa bela diri. Di seluruh negara Sia pun, jumlah dewa bela diri bisa dihitung dengan jari. Jangan-jangan, dulu dia memang tidak sengaja pergi. Apa kau benar-benar ingin membantai kami semua, meskipun aku sudah tua? Tapi di kota Jiang ini, masih banyak kenalan. Yang sangat segan pada orang tua ini. Jika kau berani membunuhku, seluruh kota Jiang tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kalau begitu, biar kutanya satu hal. Istriku, Su Bingsui, sebenarnya bagaimana dia meninggal? Soal istrimu, bukan hal yang boleh kau tanyakan, katakan, atau kubunuh kau sekarang juga. Aku cuma tahu. Kematian istrimu ada hubungannya dengan keluarga Yo. Selebihnya, aku sama sekali tidak tahu. Keluarga Zhou lagi. Lin Xuan, jangan gegabah. Keluarga Yo sudah mengakar kuat di kota Jiang. Mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Hari ini adalah hari kehancuran total bagi keluarga Zhou. Siapa kau? Enyah kau. Bocah ini ternyata belum mati. Jangan-jangan si tua bangka centai itu tidak turun tangan. Atau jangan-jangan, bahkan seorang mahaguru pun tidak sanggup menghadapinya. Bocah, kau telah menghabisi putraku, dan berani menerobos masuk ke kediaman keluarga Zhou. Hari ini, tempat ini akan menjadi liang lahatmu. Aku tahu kekuatanmu luar biasa, tapi beberapa guru besar dari keluarga Zhou telah mengorbankan umur mereka untuk membentuk formasi mematikan. Siapapun di bawah tingkat pendekar suci tidak akan bisa selamat. Hanya dengan mengandalkan para sampah ini. Matilah kau, bocah. Trik murahan yang bisa hancur dalam sekejap. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kau seorang pendekar suci. Tidak. Bahkan seorang pendekar suci pun tidak mungkin sekuat ini. Jangan-jangan, kau adalah dewa bela diri.
Berani-beraninya kalian menghabisi Bing Sui. Hari ini, aku akan membuat seluruh anggota keluarga Zhou ikut terkubur bersamanya. Ampuni aku, ini keluarga Chen. Keluarga Chen yang menyuruhku melakukannya. Keluarga Chen. Berani-beraninya kau merebut barang yang diinginkan oleh keluarga Chen. Dasar tidak tahu diri. Benar, semua ini ulah keluarga Chen. Ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganku. Mengapa keluarga Chen melakukan semua ini? Aku sungguh tidak tahu. Cari mati kau. Lin Xuan. Lin Xuan. Keluarga Chen tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yo. Mereka adalah keluarga terbesar di kota Jiang. Bahkan jika 10 keluarga Yo digabungkan, tetap tidak akan mampu menandingi satu keluarga Chen. Memangnya kenapa? Bing Yu, nenekmu sudah kritis. Di surat wasiat, saham perusahaan juga akan diberikan kepada paman keduamu. Bagaimana bisa begini? Aku akan segera pulang. Grup ini adalah hasil jerih payah kakak. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Su Yuanshan. Berani mengincar peninggalan Bing Sui. Keluarga Su Yuanshan ini benar-benar sudah bosan hidup rupanya. Nyonya besar Su. Kakak. Ibu sebelumnya sudah membuat surat wasiat untuk mengalihkan seluruh saham grup Su kepadaku. Sudah saatnya tanda tangan. Su Yuanshan, jangan coba-coba membodohi kami. Surat wasiat ini pasti palsu. Kurang ajar, nenek sendiri yang tanda tangan dan cap jempol. Buktinya hitam di atas putih. Kalian masih mau menyangkal? Mana mungkin begini? Kebetulan sekali kau pulang. Posisi presiden direktur grup mulai sekarang akan dipegang oleh Ming Hui. Hanya bermodal selembar wasiat, kalian mau merebut kekuasaan. Lin Xuan, kau ini hanya orang luar. Apa hakmu ikut campur urusan keluarga Su? Selama itu berkaitan dengan Bing Sui, maka itu adalah urusanku juga. Keluarga Su pun tidak terkecuali. Menggunakan orang mati sebagai alasan, mana pantas kau mendikte keluarga Su? Aku tidak keberatan mengirimmu ke alam baka untuk menemani Bing Sui. Ada apa dengan nenek tua ini? Tuan Lin, nyonya besar mengalami syok akibat amarah yang meluap, ditambah usianya yang sudah lanjut. Kalian dengar, kan, kalau bukan karena ulahmu, nenek tidak akan pingsan begini. Menurutku malah ada seseorang yang sengaja tidak ingin dia sadarkan diri. Keluar kau dari sini, bukan hakmu mencampuri urusan keluarga Su. Kau pikir aku sudi mengurusnya? Lin Xuan, demi kakek, tolong selamatkan nenek. Su Bao. Lin Xuan, mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga Su. Tuan besar telah berjasa menampungku, anggap saja kali ini aku membalas budinya. Tuan Lin, aku akan pergi ke paviliun Tianyi untuk memanggil tabib Dewali. Asalkan tabib Dewali yang turun tangan, nyonya besar pasti akan. Memangnya kau bisa mengundang tabib Dewali? Tabib Dewali itu adik seperguruan Lin Xuan. Tabib Dewali itu adik seperguruanmu. Penyakit sepele begini, tidak perlu sampai memanggil adik seperguruanku. Kalau tabib Dewali benar-benar datang, aku malah takut racun yang kuberikan pada wanita tua bangka itu akan ketahuan. Ternyata kau cuma bisa membual. Lin Xuan, beraninya kau meracuni nyonya besar. Kalau sampai terjadi apa-apa pada nyonya besar, aku tidak akan mengampunimu. Ayah, Lin Xuan itu sedang menyelamatkan nenek. Tapi kenapa darah yang dimuntahkan nenek berwarna hitam? Harimau buas saja tidak memakan anaknya sendiri, tapi kau malah tega meracuni ibumu sendiri. Kau benar-benar lebih rendah dari binatang. Omong kosong, kau menuduhku meracuninya. Mana buktinya? Saat nyonya besar bangun, buktinya akan jelas dengan sendirinya. Memangnya kau mampu? Ibu akhirnya ibu sadar juga. Nenek, sebenarnya siapa yang sudah meracuni nenek? Nenek cuma ingat, tadi pagi paman keduamu
Dia membawakan semangkuk bubur. Katanya dia yang memasaknya sendiri. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Su Yuanshan. Berani-beraninya kau meracuni ibumu sendiri. Apa kau masih manusia? Kakak, aku itu bermaksud baik. Untuk memulihkan kesehatan ibu kita, aku sama sekali tidak meracuninya. Benar, benar, benar. Nenek pasti sedang mengigau karena sakit. Kalau kau tidak bicara jujur, aku patahkan lehermu sekarang juga. Lin Xuan, lepaskan anakku. Aku ngaku, ayahku yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia bilang, asalkan nenek mati. Keluarga Su akan menjadi milik kami. Dasar anak durhaka kau. Ibu, aku berani sumpah tidak melakukannya. Nenek, paman kedua bilang surat wasiat nenek, menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada mereka. Apa? Aku bahkan belum membuat surat wasiat. Sudah kuduga surat wasiat itu palsu. Ibu, aku salah. Dasar anak biadab, berani-beraninya kau. Mulai hari ini, kalian berdua bukan lagi anggota keluarga Su. Jangan pernah berani menginjakan kaki di keluarga Su lagi. Ibu, tolong ampuni aku kali ini saja. Aku janji tidak akan berani mengulanginya. Enyah kalian. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kaki kalian sekarang juga. Sepertinya aku ini memang sudah tua. Bing Yu, mulai hari ini, seluruh saham perusahaan akan kau warisi sepenuhnya. Nenek, Lin Xuan, dulu aku ini memang buta karena telah meremehkanmu. Jika bukan karenamu hari ini, nyawaku pasti sudah melayang di sini. Keluarga Su sangat berutang budi padamu. Seumur hidup pun tidak akan bisa terbayar. Aku melakukannya demi menghormati Tuan Besar. Bagaimanapun juga. Aku harus berterima kasih karena kamu sudah turun tangan. Bing Sui juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Si gadis Bing Yu ini sudah saatnya untuk menikah. Nenek yang akan memutuskannya. Nenek akan menjodohkannya denganmu. Ibu bicara omong kosong apa? Mana boleh seperti itu? Kenapa tidak boleh? Lagi pula, Wan Wan selalu memanggil Bing Yu dengan sebutan ibu. Menurutku ini sangat cocok. Ibu, kamu sudah pikun ya? Aku tidak setuju dengan hal ini. Aku belum mati. Aku masih berkuasa di rumah ini. Urusan pernikahan Bing Yu, aku yang tentukan. Nenek. 3 hari lagi adalah hari peringatan kematian kakak. Apakah pantas nenek membicarakan ini sekarang? Niat baik nenek sangat aku hargai, tapi dendam atas kematian Bing Sui belum terbalaskan. Aku tidak punya pikiran untuk mengurus hal ini sekarang. Hah? Lin Xuan, kamu punya niat yang begitu tulus. Bing Sui memang tidak salah memilih orang hanya saja. Wah, sungguh menantu numpang yang sangat setia. Chen Haoran, untuk apa kamu datang ke kediaman keluarga Su? Kudengar ada yang menghabisi anjing peliharaan keluarga Chen. Sebagai majikannya, aku tentu harus datang untuk melihat siapa yang punya nyali sebesar ini. Tuan muda Chen, orangnya adalah dia. Kebetulan sekali kamu datang, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Cih. Dalam 5 tahun sudah mencapai puncak Grandmaster, memang cukup hebat. Sayangnya, di hadapan keluarga Chen, kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Tian Ken dan Di Kue. Keduanya berada di tingkat puncak Mahaguru. Jika mereka berdua bergabung, bahkan manusia setengah dewa bela diri pun akan sulit menahannya. Nyonya tua, wawasanmu lumayan juga. Kalau begitu, serahkan cucumu untuk menikah denganku, dan aku akan membiarkan keluarga Su tetap hidup. Bing Yu kami bisa menikah dan masuk ke keluarga Chen. Itu adalah berkah yang dia kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Keluarga Su kami merasa sangat tersanjung. Mana mungkin kami menolaknya. Tuan muda Chen bisa menyukai Bing Yu. Itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarga Su. Ayah, ibu, kalian benar-benar keterlaluan. Dasar anak nakal, kamu tahu apa? Keluarga Chen adalah keluarga nomor 1 di kota Jiang. Kalau kamu menikah dengannya, seumur hidupmu, kamu akan menikmati kekayaan yang tidak ada habisnya. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengannya. Bagus. Kalau begitu, hari ini keluarga Su akan musnah sepenuhnya. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Chen.
Ibu. Kematian kakak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Tapi sekarang, kalian malah memaksaku menikah dengannya. Kakakmu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bukankah kita yang masih hidup harus terus melangkah maju? Apa kamu mau seluruh keluarga kita mati bersama? Aku lebih baik mati daripada menikah dengan bajingan dari keluarga Chen itu. HMPH, benar-benar tidak tahu diuntung. Hari ini, aku ingin lihat bagaimana kau akan menghancurkan keluarga ini. Hanya dengan modal nekat, kau berani membela keluarga Su. Kalau kau membuat Tuan Muda Chen marah, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Tuan Muda Chen, si Lin Xuan ini, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Benar, keluarga Su kami tidak pernah mengakui menantu yang cuma menumpang hidup sepertinya. Berisik sekali. HMPH. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkannya. Cih, Punya sedikit kemampuan rupanya, tapi kau terlalu meremehkan Tian Chan dan Dike. Ini adalah formasi kecapi penakluk iblis milik mereka. Serangan ini, bahkan setengah pendekar suci pun harus menghindarinya. Bocah, ajalmu sudah tiba. Dalam waktu 5 tahun, bagaimana bisa kau menjadi sekuat ini? Bakatmu memang lumayan. Tapi aku, Chen Haoran, berhasil menembus tingkat Maha Guru dalam 3 tahun, dan setengah tahun lalu sudah mencapai setengah pendekar suci. Benar-benar tuan muda kita, di usia semuda ini sudah menjadi setengah pendekar suci. Benar-benar naga di antara manusia. Lin Xuan, beraninya kau menyinggung tuan muda Chen. Hari ini, dewa manapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Setengah pendekar suci di mataku tak lebih dari seekor semut. Dasar cari mati. Bocah sialan. kali ini kau pasti mati. Hahaha. Hancurlah. Bagaimana mungkin? Aku ini setengah pendekar suci. Kau berani melumpuhkan kekuatanku. 3 hari lagi adalah peringatan hari kematian istriku, Su Bingsui. Pada hari itu, aku ingin kau dan ayahmu berlutut di depan makamnya dan bersujud meminta maaf. Karena kalian datang untuk mengantar nyawa, maka akan kukabulkan keinginan kalian. Lin Xuan, menantuku. Aku salah, tolong ampuni aku. Mulai sekarang, jika kalian masih berani macam-macam, nasib Su Yuanshan akan menjadi nasib kalian juga. Inikah rasanya dilindungi? Paman Li, apakah kekuatanku masih bisa diselamatkan? Fondasi bela diri Tuan Muda telah dihancurkan oleh tenaga dalam bocah itu. Saluran nadimu terputus di 7 titik. Bahkan dantian milikmu telah hancur lebur seperti pasir. Hah! Aku mau ayahku.
menghabisi bocah tengik itu sampai tak tersisa. Tuan muda, tuan besar saat ini sedang fokus menembus tingkat dewa bela diri. Bagaimana kalau kita bicarakan lagi beberapa hari ke depan? 1 hari pun aku tak sudi menunggu. Paman Li, ilmu Feng Shui-mu kan sangat luar biasa. Apa ada cara untuk melenyapkan bocah itu, kekuatan Lin Xuan itu? Dengan formasi Feng Shui-ku, sama sekali tidak bisa menandinginya. Kecuali kalau guruku yang turun tangan. Tapi, guruku saat ini juga sedang bersemedi. Masa kita biarkan saja dia lolos? Tuan muda, jangan panik. Paman punya satu rencana. Tidak perlu tuan besar atau guruku yang turun tangan. Kita bisa meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkan Lin Xuan secara telak. Rencana apa itu? Dulu paman pernah bertemu dengan murid utama dari sekte Tiang Xuan, Chu Tian. Ya, walaupun kami hanya pernah bertemu sekali, dia adalah seorang master Feng Shui. Dan paling benci melihat ilmu hitam yang mencelakai orang. Paman bisa pergi ke desa Mang yang sedang digusur keluarga Su. Lalu memasang formasi kutukan yang mematikan di sana. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tempat itu akan dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan. Aura kebencian pun akan membubung tinggi. Saat desa Mang memakan korban nyawa, Lin Xuan pasti akan datang untuk memeriksanya. Paman hanya perlu memberi kabar pada Chu Tian. Bilang kalau ada yang memakai ilmu hitam Feng Shui untuk membunuh orang. Chu Tian pasti tidak akan tinggal diam. Bagus, taktik pinjam tangan yang sangat cerdas. Warga desa Mangkan memang sedang rusuh. Jadi sangat masuk akal kalau Lin Xuan turun tangan mencelakai mereka. Nanti, Lin Xuan tidak akan bisa membela diri. Dan hanya bisa pasrah dibunuh oleh Chu Tian. Lin Xuan, besok aku akan membuatmu hancur tak tersisa. Papa, Mama, kalian akhirnya baikan juga. Kalau begitu, apa sekarang kalian sudah bisa memberikanku adik laki-laki dan perempuan? Wan, jangan bicara sembarangan. Wan, bukankah bagus kalau ayah dan ibu hanya mencintaimu seorang? Sebenarnya, aku selalu tahu kalau aku ini sakit. Waktu di rumah sakit, Dokter Zhao bilang kalau aku sudah tidak bisa disembuhkan. Aku takut. Takut kalau suatu hari nanti aku benar-benar pergi. Nanti tidak ada lagi yang menemani ayah dan ibu. Wan sayang, penyakitmu itu sudah sembuh total. Kelak kamu tidak akan pernah pingsan lagi. Benarkah? Kapan ayah pernah membohongimu? Hore, senangnya. Kalau begitu, aku mau bersama ayah dan ibu. Bersama-sama seumur hidup. Gawat, Nona Su, ada yang meninggal di desa Mang. Bagaimana bisa ada yang meninggal? Saya juga kurang tahu pasti. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang jatuh dan kejang-kejang, dan mulut mereka berbusa. Aku akan segera ke sana. Aku ikut denganmu. Wan, anak pintar, tunggu di rumah sampai ayah dan ibu pulang, ya. Tuan Lin. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Memangnya apa lagi yang terjadi? Maling teriak maling, pastinya. Siapa yang kau sebut maling teriak maling? Cih. Bukankah ini semua akal-akalan keluarga Su kalian? Sengaja membuat jebakan demi mendapatkan desa Mang. Perusahaan Su kami ingin mengambil lahan. Semuanya murni memakai cara-cara yang sah. Tidak selicik grup Qiangsheng kalian. Sudah ada korban jiwa, kau masih saja mengelak. Dialah yang sudah menghancurkan rumah kita. Kurang ajar. Apa di mata kalian sudah tidak ada hukum lagi? Padahal kami semua sudah setuju untuk pindah. Tapi kalian masih saja menargetkan kami. Tadi pagi dia sudah terbaring di sini. Kalian harus membayarnya dengan nyawa. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa yang percaya? Hahaha. Chen Haoran, ini pasti ulah licikmu. Hei, jangan sembarangan menuduh. Tempat ini kan wilayah keluarga Su kalian. Apa urusannya denganku? Sudah kubiarkan kau hidup 3 hari lagi. Kau malah mencari mati. Yang mati hari ini adalah kau. Tunggu sampai Master Chu datang. Jika dia tahu kau memakai ilmu hitam untuk mencelakai orang, dia pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Master Chu, kau mengenalnya? Hahaha. Tentu saja.
Master Chu itu adalah sahabat baikku. Aku pernah mendengar reputasi Master Chu. Kabarnya dia masih sangat muda, tapi hanya dengan ilmu Feng Shui-nya saja, dia bisa mengubah sebuah keluarga yang sudah hancur menjadi keluarga terpandang di kota Jiang. Bahkan keluarga Chen pun sangat segan padanya. Bagaimana kalau dia benar-benar percaya omongan Chen Haoran? Tenang saja, dia tidak sebodoh itu. Tapi taktikmu yang meminjam tangan orang lain ini membuatku sangat marah. Bocah sombong. Bagaimana bisa kau sekuat ini? Paman Li. Sungguh tidak tahu diri. Ah. Master Chu sudah datang, hahaha. Ajalmu sudah tiba. Master Chu, saya sudah lama menunggu Anda. Saya, Chen Haoran, memberi salam pada Master Chu. Mohon Master Chu segera bertindak dan membasmi praktisi sesat ini. Master Chu, kenapa Anda malah memukul saya? Bocah inilah yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang. Kau bilang dia menggunakan ilmu hitam. Benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mohon Anda segera turun tangan. Musnahkan kultivator sesat ini di sini juga. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang mau menjebaknya. Bai Ge bisa bersaksi. Kalau bukan karena Tuan Lin, aku pasti sudah mati tadi. HMPH, aku ini pengikut ajaran Dao. Mana mungkin aku memutarbalikkan fakta. Kalian melindungi kultivator sesat. Niat kalian sungguh busuk. Pengikut ajaran Dao, memangnya kau pantas. Master Chu, tolong jangan dengarkan alasan mereka. Saya bersedia menjamin atas nama baik keluarga Chen. Dia itu kultivator sesat. Kumohon, Master, turun tanganlah. Dan kembalikan kedamaian di kota Jiang. Kurang ajar, kalau adik seperguruanku adalah kultivator sesat. Lalu aku ini apa? Adik seperguruan. Master Chu. Mana mungkin bocah ini adik seperguruan Anda? Apa Anda tidak salah mengenali orang? Lancang. Hubunganku dan adikku sudah seperti saudara kandung. Apa kalian pikir cecenguk seperti kalian bisa mengadu domba kami? Cih. Lin Xuan memberi hormat, kakak pertama. Hahaha, adikku. Lama tidak berjumpa. Chu Tian Master yang bahkan keluarga Chen sekalipun harus sangat menghormatinya. Ternyata adalah kakak seperguruan dari Lin Xuan. Bagaimana mungkin kau adalah adik seperguruan Master Chu? Memangnya kau pantas? HMPH. Adik seperguruan dari seorang Chu Tian, bukan hakmu untuk menilainya. Menggunakan ilmu sesat untuk mencelakai orang, dan bahkan berani memfitnah orang lain Li Xuanji. Apa kau sudah bosan hidup? Master Chu, saya mengaku salah. Tolong, pertimbangkanlah betapa sulitnya saya berkultivasi selama ini. Ampuni nyawa saya, kultivator sesat sepertimu. Akan kuhabisi setiap kali aku melihatnya. Guruku itu Tetua Kurong. Kalau kau membunuhku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Tetua Kurong Zhao Kurong. Bagaimana kau bisa tahu nama asli guruku? HMPH. Senior Lin, kumohon, tolong bujuk guru untukku. Ampuni aku. Aku tak seharusnya turun gunung diam-diam, lalu menggunakan Feng Shui untuk mengubah nasib orang demi mencari kekayaan. Aku tahu aku salah. Adik, aturan sekte tetaplah aturan. Mulai detik ini, kau dikeluarkan dari sekte Tiang Xuan. Cepatlah pergi. Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu masih belum sadar juga. Zhao Kurong. Kebetulan sekali aku sedang mencarinya. Tak kusangka kau ternyata muridnya. Kakau mencari guruku untuk apa? Membersihkan. Pengkhianat sekte. Formasi Iblis Yin, aktif. Hari ini, biarpun aku harus kehilangan semua kultivasiku. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Trik picisan. Ah, Hah, ini kan. formasi Iblis Yin 9 neraka warisan guruku. Bagaimana mungkin kau menghancurkannya semudah ini?
Formasi buatan Zhao Kurong, mana pantas disebut formasi di hadapanku. Mereka kabur. Kebetulan, kita bisa gunakan mereka untuk memancing Zhao Kurong keluar. Sekarang, aku bahkan sudah tak punya hak untuk mendekatinya lagi. Sebelumnya aku malah berhayal bisa bersamanya. Sungguh konyol. Cutian itu ternyata kakak seperguruan Lin Xuan. Sialan. Tuan Muda Chen, tidak perlu marah. Guruku ada di bawah lembah ini. Kalian masih berani mengejar. Ini akan menjadi kuburan kalian. Hanya mengandalkan gurumu yang bersembunyi di bawah tanah dan pengecut itu. Ini adalah tanah yang dulu diperebutkan oleh kakakku dan keluarga Chen. HMPH. Sayang sekali kakakmu itu tidak tahu diuntung, bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang dia sudah mati. Tanah ini sudah lama menjadi milik keluarga Chen. Di bawah sini, seharusnya adalah sebuah jalur naga. Jalur naga. Energi bumi di sini mengalir pergi, dikelilingi oleh punggung gunung, dan aliran air yang tersembunyi. Tempat ini seharusnya menjadi tanah spiritual pembawa berkah, tapi sekarang aliran energinya terbalik, jalur spiritualnya mengering, dan energi jahat justru membanjiri. Jelas sekali tempat ini telah diubah menjadi jalur yin. HMPH, lalu kenapa? Kalian menggunakan ilmu hitam Feng Shui untuk mencelakai warga, secara diam-diam mengubah jalur naga menjadi jalur yin. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Murid memohon agar guru segera keluar. Cutian, kau benar-benar seperti bayangan yang tak mau pergi. Muridmu, Li Xuanji, menyambut kedatangan guru. Saya, Chen Haoran, memberi hormat kepada Master Kurong. Tolong bantu tegakkan keadilan untukku, Master. Cutian. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau masih saja berlaga suci seperti dulu. Zhao Kurong. Dulu guru hanya mengusirmu dari perguruan, dan tidak menghancurkan kultivasimu. Tapi kau sama sekali tidak bertobat, malah bertindak semakin parah. Hari ini, aku tak bisa membiarkanmu hidup. Hahaha. Selama bertahun-tahun aku memurnikan nadi naga. Kekuatanku sudah jauh melampaui masa lalu. Kau juga bukan tandinganku. Kalau begitu, mari kita buktikan sejauh mana kemampuanmu bertambah selama ini. HMPH. Cuma segini. Lin Xuan. Apa Master Chu bisa mengalahkannya? Dulu saat di gunung. Ilmu spiritual Zhao Kurong diajarkan oleh kakak pertama, Lin Xuan. Zaman sudah berubah. Tunggu saja sampai Master Kurong menghabisinya. Giliranmu yang akan mati selanjutnya. Jika kakak pertama sampai kalah, aku sendiri yang akan turun tangan membereskan kekacauan ini. Tapi, kakak pertamaku sudah berkultivasi selama puluhan tahun. Memangnya siapa itu Zhao Kurong? Bocah sombong. Master Kurong. Kalah. Sekarang baru kau tahu rasa takut. Selanjutnya giliranmu. Bagaimana bisa kekuatanmu sehebat ini? Kau sungguh berpikir hanya dengan menguasai sebuah nadi naga, kau sudah jadi orang hebat.
Matilah kau. Chu Tian. Kau benar-benar ingin membinasakanku. Hari ini, demi guru, aku akan membersihkan pengkhianat perguruan. Sudah sepantasnya. Kau pikir dengan tingkat kultivasimu yang dangkal itu, kau bisa menekan diriku? Apapun kartu as yang masih kau miliki, keluarkan saja semuanya. Ini semua karena kau yang memaksaku. Hari ini aku akan membuat nadi yin ini meledak sepenuhnya. Arus balik energi yin, dalam radius ratusan mil, semuanya akan hancur lebur. Seluruh kota Jiangcheng akan berubah menjadi kota mati. Kota Jiangcheng, ada jutaan orang yang tinggal di sana. Bukan cuma itu. Di bawah aliran energi gelap ini, Tersegel seekor naga siluman, yang sebentar lagi akan berevolusi menjadi naga sejati. Coba kulihat, Chu Tian, apa kau sanggup menaklukkannya? Hahaha. Lin Xuan, Chu Tian, kalian semua akan mati di sini hari ini. Cuma belut lumpur saja berlagak. Lin Xuan, dulu aku memohon padamu untuk membujuk guru. Tapi kau malah menutup mata. Hari ini, saat naga siluman itu bangkit, Nyawamu yang akan pertama kali diambilnya. Zhao Kurong, kau benar-benar sudah gila. Aku memang sudah gila dari dulu. Hahaha. Sejak kalian mengusirku dari perguruan waktu itu, Aku sudah bersumpah. suatu hari nanti, akan kubuat seluruh sekte Tiangxuan. Tunduk bersujud di bawah kakiku. Monster yang mengerikan. Hahaha. Tenang saja, kakak seperguruan, serahkan binatang buas ini padaku. Baik. Aku yang akan menyegel aliran energi gelapnya. Heh. Hari ini, penguasa ini akhirnya kembali melihat matahari, dan kau akan jadi makanan pembukaku. Setelah itu, aku akan melahap jutaan jiwa penduduk kota Jiangcheng. Dasar cacing tanah. Besar juga mulutmu. Semut rendahan, matilah kau di tanganku. Dasar monster keparat. Hati-hati. Lin Xuan, hari ini adalah hari kematianmu. Serangga rendahan, kau telah memancing kemarahanku. Hanya seekor cacing tanah, berani-beraninya menggonggong di hadapanku. Hari ini akan kubuat kau hancur menjadi abu, dasar monster. Tidak. Aku tidak terima. Tidak mungkin. Itu adalah siluman ular yin yang hampir berubah menjadi naga. Dia malah membunuhnya hanya dalam satu serangan. Adik junior, kekuatanmu saat ini, adik junior, bahkan jauh lebih hebat dari kakak senior. Cih, kau benar-benar membuatku terkejut. Tapi, ini belumlah hadiah utama dariku untuk kalian. Energi kebencian yang sangat pekat. Ini adalah hasil tempaanku dari 999 jiwa orang-orang yang mati penuh dendam. Berubahlah menjadi naga, ular yin. Ular yin berubah menjadi naga. Chu Tian, Lin Xuan, hari ini, meskipun kalian berdua, dan seluruh anggota sekte Tianxuan bersatu, kalian tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Hahaha. Lin Xuan, kau masih bermimpi ingin menyuruhku bersujud dan meminta maaf di depan makam istrimu yang sudah mati itu. Besok adalah peringatan hari kematian Su Bingsui, maka hari ini akan menjadi hari kematianmu.
Hanya seekor cacing tanah rendahan, berani-beraninya memamerkan taring di hadapanku. Serangga, beraninya kau melukaiku, kau akan menjadi tumbal pertama, saat aku berubah menjadi naga. Cih, cuma kamu. Lancang. Hari ini akan kutunjukkan padamu, apa itu naga sejati. Cih, Cuma bayangan ilusi yang dibentuk dari energi sejati. Berani-beraninya mau disamakan dengan naga sejati. Matilah kau. ah, Adik seperguruan, kekuatanmu yang sekarang sudah melampaui kakak seperguruan, ya? tidak. Mana mungkin begini? Monster macam apa dia sebenarnya? Bisa-bisanya dia membunuh naga itu. Cuma segini saja kekuatanmu, dan kau bermimpi ingin memakanku. Mau membunuhku? Tidak semudah itu. Jiwa esensiku sudah masuk ke dalam tubuhnya. Aku meminjam tubuhnya untuk terlahir kembali. Kau tidak akan bisa membunuhku. Hahaha. Mati kau. Sampah perguruan. Matilah. Adik seperguruan, biar aku cari adik bungsu untuk menyelamatkannya. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan menunggu sampai besok, dan memaksamu bersujud minta maaf kepada Bingsue sebelum kau mati. Menyuruhku bersujud pada orang mati. Kau pikir semua orang dari keluarga Chen sudah mati? Jimat ini hanya bisa menekannya untuk sementara, jika ditarik paksa. Jiwanya juga akan ikut terkoyak. Biar aku coba. Adik seperguruan, bagaimana hasilnya? Aku sudah menyegel jiwa esensinya dengan jarum emas. Tapi kalau tidak dimusnahkan sampai ke akar, cepat atau lambat pasti akan berbalik menyerangnya. Kalau sudah begitu, akibatnya bukan cuma koma seperti ini lagi. Apa ada cara untuk membasminya sampai ke akar? Caranya. Sebenarnya ada satu cara. Apa itu? Inti jiwa naga yin adalah benda beraura yin yang sangat pekat, sedangkan kakak punya fisik dewa bela diri. Beraura yang sangat kuat dan murni. Yin dan yang harus bersatu, baru bisa membasminya sampai tuntas. Apa? Adik seperguruan. Apa cuma ini satu-satunya cara, kakak? Cuma energi yang milikmu yang bisa menetralkan inti jiwa naga yin itu sepenuhnya. Kalau pakai cara lain, itu sama saja dengan merenggut nyawa kakak ipar. Kalian keluarlah dulu. Kakak, jaga tenagamu ya. Hasrat naga itu sangat liar. Jadi, cari mati ya kamu. Paman Li, mamaku baik-baik saja kan? Mama kamu baik-baik saja kok, tapi kamu jangan ganggu papa dan mama dulu ya. Apa papa dan mama sedang membuatkan adik bayi untukku? Lin Xuan, kita berbuat seperti ini. Apa kita tidak merasa bersalah pada kakak?
Hari ini aku akan jelaskan semuanya pada Bing Sui. Aku juga akan memberitahunya. Kalau kamu akan menikah denganku. Kamu bilang apa? Aku harus bertanggung jawab atas dirimu. Kecuali kalau kamu memang tidak mau menikah denganku. Kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Bing Yu. Kamu pasti tidak mau kan, kalau Wan Wan sampai punya mama tiri. Awas kalau kamu berani. Papa, Mama. Papa dan Mama sudah selesai belum bikin adik bayinya. Apa Wan Wan sudah boleh masuk? Ini semua salahmu. Masuklah, Wan Wan. Di mana adik-adiknya? Mama sembunyikan adik-adik di mana? Anak ini bicara apa sih? Punya adik kan tidak secepat itu. Aku pergi beli bunga dulu. Semasa hidup, Bing Sui paling suka bunga baby's breath. Lu Bei. Lin Xuan, bukankah kau menyuruhku berlutut dan bersujud pada istrimu yang sudah mati itu? Aku sudah datang. Kalau kau terlambat, aku akan membuat wanita dan anakmu ini menyusul istrimu yang sudah mati itu ke alam baka. Cari mati kau. Wan Wan, jangan takut. Papa akan segera datang. Mama, aku tidak takut. Papa pasti datang untuk menghajar orang jahat. Menghajar orang jahat. Hari ini adalah hari kematian keluarga kalian. Biar kulihat hari kematian siapa ini. Papa. Kemari dan tamatlah riwayatmu. Ah, ah. Mama, lepaskan Mama. Lin Xuan, cepat berlutut. Kalau tidak, aku akan mencekiknya. Kusuruh kau berlutut. Apa kau pantas? Kalau begitu, siapkan saja peti matinya. Papa hebat sekali. Wan Wan, pergi ke mama dulu ya. Berlutut, bersujudlah. Lin Xuan, ayahku akan segera keluar dari pertapaannya. Dia tidak akan melepaskanmu. Matilah kau. Siapa yang berani menghabisi putraku? Ayah. Cepat selamatkan aku. Baguslah kau datang. Biar aku tidak perlu repot mencarimu. Dulu hanya menantu numpang di keluarga Su. Sekarang ternyata sudah bisa pamer kekuatan. Biarlah. Hari ini aku akan mengirimmu langsung menyusul Su Bing Sui. Memangnya kau pantas menyebut nama istriku? Hari ini aku tidak hanya akan membunuh anakmu, tapi juga membalas semua dendam lama dan baru. Ayah, cepat bunuh orang ini. Kekuatan lemah begini berani mengaku sebagai pendekar suci. Hah? Tidak, tidak mungkin. Ayahku adalah pendekar suci. Sebenarnya apa tingkat kekuatanmu? Bagaimana mungkin aku tidak bisa menahan satu serangan pun darimu? Pendekar suci. Di hadapanku, hanyalah seekor semut. Aku tidak percaya. Hancurlah. Kekuatan yin dan yang bahkan tidak mempan padamu. Kau berada di tingkat dewa bela diri. Dewa bela diri negara Xia sebelumnya, terakhir muncul 1000 tahun yang lalu.
Keluarga Chen ternyata malah mencari gara-gara dengan seorang dewa bela diri. Berlutut, atau mati. Aku berlutut, aku berlutut. Dulu aku dibutakan oleh keserakahan, memaksamu menyerahkan tanah nadi naga. Aku yang salah. Tuan Dewa Bela Diri Lin, kami sudah berlutut, kami juga sudah bersujud. Aku mohon padamu. Lepaskanlah kami ayah dan anak ini. Melepaskan kalian. Aku ingin kalian turun ke neraka, untuk meminta maaf langsung pada Bing Sui. Mama, kenapa Mama menangis? Tidak apa-apa. Mama hanya bahagia. Kakak, kami sudah membalaskan dendamu. Wan-Wan, berlututlah. Kenapa Wan-Wan harus berlutut? Ma, karena orang yang ada di depanmu ini juga adalah mamamu. Panggil Mama. Mama. Kak Bing Sui. Orang-orang yang telah mencelakaimu, semuanya sudah aku kirim ke neraka. Kakak tenang saja. Mulai sekarang, aku akan merawat Wan-Wan dengan baik, dan juga Bing Yu.